Dalam beberapa tahun terakhir, internet dipenuhi dengan berbagai teori konspirasi. Sebagian memancing rasa penasaran, sebagian lagi membuat bulu kuduk merinding. Dan salah satu teori paling ekstrim adalah McDonald's dituduh menggunakan daging manusia dalam produknya. Apakah ini sekedar hoaks atau ada sesuatu yang ditutupi dari publik? Malam ini kita bongkar semuanya. Konspirasi ini tidak muncul tiba-tiba. Ia bermula dari situs-situs satire pada awal tahun 2000-an yang menulis artikel palsu demi sensasi. Judul-judul seperti polisi menemukan daging manusia di pabrik McDonald's menyebar tanpa verifikasi. Ada pula foto-foto editan, potongan daging misterius, kontainer tanpa label, hingga pabrik gelap. Ketakutan publik pun tumbuh. Tanpa bukti, cerita fiksi berubah jadi fakta versi netizen. Pada fase ini kita melihat bagaimana internet mampu mengubah rumor menjadi kepanikan massal. Each other like food. I mean, we steal 100 to 300,000 children a year just here in this country, and we drain the blood and we mix it with the Passover bread, and then we throw the bodies into the slaughterhouses that we own, and we grind up all the bodies in the sausage and the hamburger. McDonald's is one of our favorite outlets. Bukan hanya McDonald's, beberapa restoran di berbagai negara pernah menjadi korban berita hoax serupa. Sebuah restoran di London menjadi sasaran artikel berita palsu yang mengklaim mereka menjual daging manusia. Para staf di Curry Twist di New Cross telah diganggu oleh panggilan telepon dari orang-orang yang berteriak, "Mengapa kalian masih buka?" Restoran India tersebut menjadi korban cerita iseng yang menyatakan bahwa pemiliknya telah ditangkap karena memasukkan daging manusia ke dalam makanan dan bahwa 9 mayat telah ditemukan di dalam freezer. Dan sebagian orang mempercayainya. Pengguna Twitter ini mengatakan, sebuah restoran India di New Cross menyajikan daging manusia dalam hidangannya dan mereka menggunakan emoji merasa mual. Yang satu ini bertuliskan, sebuah restoran India di New Cross menggunakan daging manusia sebagai daging dan menggunakan 3 emoji yang menunjukkan rasa mual. Artikel tersebut diterbitkan di channel 23news.com, sebuah situs tempat pengguna dapat mengirimkan berita palsu untuk mengerjai teman-teman mereka yang kemudian dipublikasikan langsung ke Facebook. Pemiliknya mengatakan bahwa hal itu telah menjadi masalah besar bagi bisnis keluarga mereka sejak artikel itu ditulis. Ketika orang-orang mulai menelepon dan bertanya apakah kami menjual daging manusia, saya tidak percaya. Saya benar-benar terkejut ketika akhirnya menemukan artikel itu secara online dan dibagikan di mana-mana di Facebook. Sekarang orang-orang mengancam akan merusak gedung kami dan saya harus duduk bersama seorang pelanggan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa itu semua hanya kebohongan. Pemilik restoran mengatakan dia bahkan menghubungi polisi karena dia sangat khawatir tentang hal itu. Satu-satunya cara melawan kebencian itu adalah dengan memposting di akun media sosial mereka untuk memastikan orang-orang tahu bahwa hal itu tidak benar. Owner bahkan harus melakukan siaran langsung Facebook dari dalam restoran untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa mereka belum tutup dan membantah isu yang beredar. Beberapa waktu lalu di Thailand, viral kabar tentang pelanggan yang menemukan daging dalam mie yang dijual sebuah restoran vegetarian di Bangkok, Thailand. Daging dalam mie tersebut dikabarkan adalah daging dari seorang pelanggan lain yang dibunuh pemilik restoran dan mayatnya ditemukan dalam septic tank. Ternyata, kabar tersebut mengutip dari laman World of Buzz 4 November 2018 adalah berita palsu atau hoax.
Berita tersebut bahkan diangkat juga oleh media seperti Vice, Daily Mail, Toronto Sun, dan lain-lain yang mengutip dari Asia One. Asia One sendiri mengambil berita tersebut dari surat kabar berbahasa Mandari terbesar di Singapura, Zaobao, yang kemudian menjadi sumber situs yang disebut Oriental Daily. Polisi setempat, seperti dikutip dari Coconuts Bangkok, mengatakan hal itu tidak pernah terjadi karena bahkan restoran itu belum dibuka. Seorang penyelidik polisi Lat Krabang mengatakan restoran yang terletak di Soi Rom Klau itu belum buka dan tidak ada pelanggan yang makan selama atau setelah korban bernama Prasit Inpatom, 61 tahun, diduga dibunuh. Di Indonesia, hoaks serupa pernah terjadi. Hoaks ini bermula dari sebuah video yang diunggah di YouTube oleh kanal bernama Cerita Pendek sekitar pertengahan Agustus 2025. Video tersebut berjudul seperti Wonosobo Gempar, pemilik warung masak mayat mahasiswi, jual soto selama 2 bulan tanpa diketahui. Narasi cerita yang menghebohkan. Dalam video itu diklaim bahwa sang pemilik warung soto di Wonosobo menggunakan daging manusia, mayat mahasiswi, sebagai bahan baku soto dan menjualnya selama 2 bulan tanpa diketahui orang lain. Video tersebut menampilkan visual ilustrasi yang tampak nyata, namun kenyataannya hasil rekayasa teknologi Artificial Intelligence atau AI. Meskipun itu hanya fiksi, caption video itu bahkan menyatakan konten itu berdasarkan kisah nyata. Hoax ini tidak hanya muncul satu kali, tetapi menyebar luas setelah di-share di Facebook dan berbagai platform media sosial lainnya. Banyak pengguna yang melihat tanpa cek fakta terlebih dulu, sehingga kabar ini cepat menjadi viral dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Aparat berwenang seperti Polres Wonosobo, Diskominfo Jawa Tengah, dan Mafindo atau Turn Back Hoax sudah menegaskan bahwa cerita tersebut tidak benar dan hanyalah hoax. Tidak ada bukti atau laporan resmi tentang kasus seperti itu di Wonosobo. Berbeda jauh dari teori konspirasi, bahan makanan McDonald's dan restoran lain justru memiliki rantai pasokan yang paling mudah diaudit dan paling ketat pengawasannya. Dari peternakan hingga pabrik, daging sapi harus melewati standar internasional seperti HACCP dan inspeksi veteriner. Di Indonesia, setiap bahan baku harus lolos BPOM, Dinas Kesehatan, dan sertifikasi halal dari MUI. Audit dilakukan secara berkala, bahkan di luar negeri melibatkan FDA dan USDA. Jadi, menyelundupkan daging manusia ke dalam rantai pasukan global adalah sesuatu yang secara logistik dan hukum tidak mungkin dilakukan tanpa terdeteksi. Pertanyaan besar, jika hoax ini jelas tidak berdasar, kenapa masih hidup hingga sekarang? Alasannya sederhana, konspirasi itu menghibur, ia menegangkan, misterius, dan membuat orang merasa sedang membongkar rahasia besar. Selain itu, algoritma media sosial menyukai sesuatu yang kontroversial. Tidak peduli benar atau salah, selama banyak yang menonton. Konspirasi MCD dan resto lainnya memakai daging manusia memang seru sebagai bahan cerita. Ia membuat kita bertanya, curiga, dan penasaran. Tapi setelah semua data dikumpulkan, semua bukti dibedah, hasilnya jelas. Konspirasi ini tidak punya dasar faktual sama sekali. Yang ada hanyalah ketakutan, rumor, dan manipulasi internet. Di era digital, kita semua hidup di tengah banjir informasi. Satu klik bisa membuat rumor menjadi fakta. Namun sebagai masyarakat, kita punya tanggung jawab untuk menyaring, memeriksa, dan memastikan kebenaran. Yang paling menakutkan bukan monster dalam konspirasi, tetapi betapa mudahnya manusia percaya pada sesuatu tanpa bukti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.